Hari ke-11 baca buku Riset Indonesia. Oke, yang pertama itu ada, aku bab lanjutan ya. Yang pertama itu tentang kimia kebahagiaan, mencari ukuran baru pembangunan. Jadi ini membandingkan apa namanya ya, tolak ukur pembangunan yang biasa, yang digadang, yang di apa ya, yang selama ini diagung-agungkan, kenaikan apa sekian persen gitu-gitu. Terus dibandingkan sama ada sebuah negara namanya Bhutan. Ini dia ini benar-benar menempatkan kesejahteraan manusia dan pelestarian alam sebagai prioritas utama pembangunan. Hutannya sangat terjaga. Sekitar 70% wilayah negeri adalah hutan. Pemerintah Bhutan bahkan masukkan kewajiban bagi dirinya lewat konstitusi untuk menjaga tutupan hutan tidak boleh kurang dari 60%. Sementara itu cipta kerjanya justru menghilangkan kewajiban pemerintah untuk menjaga luas tutupan hutan minimal 30%. Apa nggak ada gitu? Pembuat kebijakan yang tengok loh di sini begini dan segala macamnya gitu. Habis itu soalnya kalau berdasarkan katanya lah, ini istilahnya dia. Kalau berdasarkan PDB itu kayak eksploitasi alamnya besar-besaran, terus kayak aduh gimana jelasinnya ya? Udah baca aja lah. Oke, lanjut lah. Kayak kesel aja gitu. Adanya sebuah negara yang bisa kita patok gitu. Kalau terlalu besar maksudnya, iyalah itu kan negaranya terlalu besar kan di sini tuh gitu kan. Ya udah diterapkan aja dari kabupaten dulu, dari desa-desa dulu gitu. Iya kan? Ya udahlah. Kenapa ya udah? Berapa orang sudah baca ini? Kenapa nggak ada yang apa ya? Apa mungkin ada, cuman nggak viral di ini. Oke, fine lah. Kenapa fine? Kayak kecewa kali ngerasa loh. Oke, gaji untuk rakyat ini kalau nggak, jadi ada sebuah kedai jemberana di Bali itu kalau nggak salah itu kayak memanfaatkan ekonomi lokal untuk kayak ngasih penghasilan gitu sama sama warga sekitar. Jadi ini kan sudah terapkan nih. Terus katanya bahkan konsep ini lebih menjadi alternatif yang tepat dari program-program karitatif dan parsial seperti bantuan tunai, bantuan sosial dan bagi-bagi makan bergizi gratis pemerintahan. Udah ada ya contohnya ya kan, sudah adanya contohnya. Tinggal paling bikin-bikin yang aduh. Oke, kenapa oke ya? Selanjutnya ada bab selanjutnya adalah bagi-bagi tanah ala Bung Hatta. Di sini aku kayak miris ya kan. Ini ada apanya, ada flashbacknya mengenai kenapa bisa dikuasai ini dan apa ininya, ideologinya tak apa gitu. Bukan ideologinya gitu. Jadi ini katanya dulu program membagi-bagi tanah itu identik dengan aduh, sensitif sih ini menurutku. Aduh, gimana ya bilangnya ya? Di bab di halaman 177 ada sedikit trauma untuk membahas ini. Soalnya oh iya, tunggu ya. Kata gini, pemerintahan Soekarno menerbitkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria yang antara lain mendorong pembatasan kepemilikan tanah maksimal 20 hektar, melarang pembelian tanah di luar wilayah kecamatan, serta membagikan tanah kepada para petani agar mereka lebih produktif. Namun realisasi bagi-bagi tanah itu terhambat oleh kisruh politik pada tahun 1965 yang akhirnya menjatuhkan Soekarno. Jadi setelah tumbangnya tahun 98 itu kembali desakan akan pentingnya reforma agraria. Desakan itu menguat pada masa Presiden AHA yang akhirnya masukkan program reforma agraria dalam paket Nawacita. Nah, targetnya itu katanya kan 9 juta hektar kan bagi-bagi tanah. Rupanya yang dikasihkan itu pun cuman totalnya ya 1,6 juta, dan itu pun berarti betul ya bagi-bagi. Jadi udah layakan orang kampung sini. Terus dia ikut apa program apa itu, apa aku kira dulu kan karena nengok dari TV, aku kira beneran dibagi tanah itu gitu baru kasih sertifikatnya. Rupanya dia sudah punya tanah duluan, cuman di sertifikat karena di tahun itu gitu ada programnya bikin sertifikat apa itu. Aku kira waktu itu soalnya tagline di berita itu kan bagi ini karena ada program ini kata gitu kan. Dan di sini sudah dijelaskan gitu, aku nggak mau lah nyebut nama, intinya gitulah. Dia menurutku terlalu inilah, menurutku cukup sensitif hal itu. Soalnya sebagai anak yang gimana ya, daerah kami itu pernah gimana bilangnya ya, itu ada orang kan, ada pembersihan terus, dan itu sudah ini itu kan dimakamkan tuh gitu kan.
Pokoknya gini, di dalam sejarah itu katanya rakyatnya itu nggak suka sama pemerintahan itu atau yang berkuasa di situ, jadi mereka melakukan pemberontakan. Padahal Anu bilang nggak ya? Hmm, padahal pelakunya itu bukan orang situ, kakekku sendiri yang bilang, dan beliau sudah nggak ada. Terus ya gitulah gitu, kayak trauma lah kalau membahas-bahas tentang sejarah yang pembersihan itu gitu, akunya gitu. Dan itu selalu di apa ya, selalu didoktrin sama orang-orang tua sana kan, jangan bahas ini, jangan bahas itu gitu. Gak boleh ya gitu. Kau nggak tahu kan macam mana selesai apamu kehidupanmu hanya gara-gara kau tuh dianggap terlibat ini katanya. Oh ya udah, jadi kayaknya butuh generasi Z dan ke bawah gitu untuk benar-benar speak up gitu, soalnya traumanya itu jelas gitu, jelas sekali. Kayak eh, mungkin orang-orang nganggap kayak berlebihan gitu, nggak, soalnya ente nggak pernah kan lihat lokasinya, nggak pernah kan lihat ininya, tapi udahlah, udah selesai. Bye.